Selamat datang di konferensi JNS Menteri Amichai Cikli. Shalom Steve dan terima kasih Richard dan Alex serta JNS atas kesempatan dan panggungnya. Terima kasih kepada semua yang telah hadir bersama kami di sini. Dan kita akan mulai dengan topik antisemitisme, tapi dengan izin Anda, kita juga akan membahas topik lainnya. Seperti yang kita semua tahu, telah terjadi peningkatan antisemitisme di seluruh dunia, yang terbaru di Montreal, Kanada. Dan Anda sudah memperingatkan tentang hal ini, Anda telah memperingatkannya berulang kali. Apa tanggapan Anda tentang bagaimana kita menghadapi fenomena seperti ini? Jadi pertama, terkait insiden mengerikan kemarin di Kanada, kami telah menyampaikan peringatan khusus yang ditujukan hanya untuk Kanada. 3 bulan lalu, pada bulan Maret, kami mengatakan bahwa kami melihat pola yang persis sama seperti yang kami lihat di Australia sebelum serangan mengerikan di pantai Bondi. Tidak ada yang dilakukan di Kanada untuk menghentikan antisemitisme dan menghentikan lonjakan insiden radikal Islamis terhadap komunitas Yahudi. Ada banyak sekali kasus insiden penembakan di sekolah-sekolah Yahudi, institusi Yahudi, dan sayangnya tidak ada yang dilakukan. Selain itu, kita perlu membicarakan insiden di mana polisi, salah satu polisi wanita, adalah orang yang menembak korban dan juga pelatihan pasukan polisi. Anda perlu memiliki polisi yang efektif untuk melawan terorisme. Selain itu, ketika kita berurusan dengan pasukan keamanan komunitas Yahudi, mereka tidak diizinkan membawa senjata di Kanada. Kami juga di Michigan. Apa arti keamanan bersenjata? Itu bisa mencegah insiden mengerikan. Jadi ini sangat-sangat penting. Ngomong-ngomong di pantai Bondi di Australia, mereka bisa membawa senjata, tapi hanya di dalam institusi. Tapi karena acaranya di pantai, jadi mereka tidak bersenjata. Jadi membawa senjata, sangat penting agar pasukan keamanan komunitas itu bersenjata. Itu bisa menyelamatkan nyawa karena jika mereka punya senjata di pantai Bondi, tidak akan butuh 12 menit pembantaian tanpa henti untuk melakukan sesuatu. Oke? Jadi dengan Kanada, sudah jelas bahwa itu akan segera terjadi. Dan saya berharap Kani dan pemerintahnya akan melakukan sesuatu. Dan hal terakhir yang ingin saya tambahkan mengenai Kanada. Perhatikan baik-baik. Insiden-insiden terburuk. Kanada, Australia, Inggris, Manchester. Apa kesamaan antara Kanada, Australia, dan Inggris? Pengakuan terhadap negara teroris di tengah perang melawan Hamas. Jadi ketika Anda menekan Hamas dan mengakui negara teroris di tengah perang, sementara sandera kami masih berada di penjara bawah tanah, Anda justru memperkuat kekuatan radikal ini. Merugikan komunitas Yahudi. Itu sesuatu yang ingin saya tambahkan. Mari kita lanjut ke kesepakatan Iran dan bagaimana perasaan Anda tentang hal ini. Anda tahu, ada kritik bahwa para menteri kabinet berbicara menentang kesepakatan tersebut. Bagaimana Anda menanggapi hal itu? Saya bahkan mendengar bahwa kami berbicara menentang presiden, padahal itu tidak benar. Tidak ada menteri kabinet yang berbicara menentang Presiden Trump. Saya sudah mendukung Presiden Trump sebelum masa jabatan pertamanya. Saya secara terbuka mendukung Presiden Trump saat Biden menjadi presiden. Dan saya sangat dikritik karena secara terbuka mendukung Trump. Saya rasa kita belum pernah punya teman seperti itu di Gedung Putih. Belum pernah punya teman seperti itu. Dan diragukan, apakah kita akan punya seseorang seperti dia di masa depan di Gedung Putih. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kedutaan di Yerusalem, atas dataran tinggi Golan, atas kesepakatan Abraham, atas Qasem Soleimani, atas Rising Lion, atas perang yang telah kita lakukan bersama. Kita perlu memiliki pandangan yang baik. Kita perlu memiliki ayin tova. Kita perlu menjadi kita perlu memiliki perspektif, proporsi, dan melihat gambaran besar sepanjang waktu. Gambaran besarnya adalah positif. Sekarang, mengenai kesepakatan, tidak apa-apa jika ada perbedaan pendapat. Ini bukanlah keadaan yang sama. Ada Piala Dunia.
Amerika menjadi tuan rumah mondial Piala Dunia. Kamu punya pemilihan umum di bulan November. Kamu punya harga minyak. Kamu punya semua hal ini yang ada di pikiran Presiden Amerika. Dan saya hanya melihat, entahlah, mungkin 10% dari gambaran besarnya. Jadi kami benar-benar memahaminya. Tapi menurut saya ada perbedaan besar antara mengakhiri perang dan mencabut sanksi. Karena mencabut sanksi, kita semua tahu arti dan konsekuensinya secara pasti besok pagi. Anda akan mencabut sanksi hari ini, dan besok gaji untuk Hizbullah di Lebanon sudah ada. Dan kemudian besok pagi, industri rudal balistik sudah diperbarui. Oke, fasilitas nuklir juga sedang diperbaiki. Ideologi rezim teror di Iran yang telah membantai puluhan ribu orang-orang tak bersalah di Iran, jauh lebih banyak daripada korban di Israel. Jauh lebih banyak. Orang-orang Iran adalah korban utama rezim teror di Iran. Ini bukan Iran. Rezim di Iran itu bukan Iran. Itu adalah tirani. Itu adalah kediktatoran. Itu adalah rezim teror. Dan sanksi harus terus diberlakukan. Karena setiap sen yang masuk rezim ini akan langsung digunakan untuk teror, senjata, penghancuran massal, dan ketidakstabilan seluruh kawasan. Ini jauh lebih besar daripada kasus antara kami dan Iran. Dan satu hal lagi, alasan utama saya mendukung Trump adalah karena Biden. Saat Biden berkuasa, Amerika Serikat sangat lemah. Sangat lemah. Dan Trump mengubah situasinya. Dan ketika kita melihat saudara tua kita, sesama orang Amerika, kita ingin Amerika menjadi kuat. Saya pikir itu adalah demi kepentingan terbaik seluruh belahan barat. Dan saya pikir memang seperti itulah keadaannya. Memang seperti itulah keadaannya. Dan Anda tidak boleh gentar di hadapan teroris ini. Jangan pernah. Itu mengenai kesepakatan. Dan mungkin satu hal lagi mengenai Lebanon. Jika Lebanon adalah negara berdaulat. Jadi saya punya pertanyaan. Bagaimana Iran memutuskan apakah akan ada gencatan senjata di Lebanon, iya atau tidak? Iran adalah Iran. Dan Lebanon adalah Lebanon. Itu bukan negara yang sama. Dan ketika Anda mengatakan kita membutuhkan gencatan senjata di Lebanon karena Iran, Anda mengatakan bahwa Iran adalah yang berdaulat, adalah penguasa sebenarnya di Lebanon. Dan ini adalah bencana bagi kedaulatan Lebanon. Sebuah bencana bagi kedaulatan Lebanon. Dan kami serta pemerintah Lebanon sepakat, kami ingin Lebanon menjadi negara yang berdaulat. Dan kami ingin Hizbullah dihancurkan. Itu saja. Terima kasih. Dan saya tahu satu hal lagi yang sering Anda bicarakan dan yang membuat Anda khawatir adalah poros kejahatan baru. Begitu Anda menyebutnya, benar? Yang mencakup Pakistan, Qatar, dan lainnya. Ya ikhwanul muslimin. Berperan tidak hanya di CARE, AMP, SJP, Michigan, Texas. Kita semua mengikuti visi Amerika dalam 100 tahun sebagai negara muslim. Kita semua tahu rencananya. Semuanya sudah dibicarakan di masjid-masjid di Michigan. Kita melihat apa yang terjadi sekarang di New York dengan Mamdani yang mengubah pemerintahan kota New York menjadi sebuah masjid. Kita sudah melihatnya. Kita melihat penghinaan terhadap Amerika dengan filosofi Muslim, pro-Hamas, dan antisemit Mamdani. Menurut saya, ini adalah sebuah bencana. Tapi Ikhwanul Muslimin juga merupakan pemain utama di peta global. Qatar adalah negara humas bagi Ikhwanul Muslimin dengan Al Jazeera dan AJ+. Ngomong-ngomong, mereka terus-menerus mengkritik Presiden Amerika Serikat sepanjang waktu. Oke, itu Qatar. Lalu ada Turki. Sekarang mari kita ikuti retorika Turki. Turkinya Erdogan. Dia memiliki visi yang sangat berbahaya. Yang didasarkan pada dua komponen. Salah satunya adalah neo-Ottomanisme.
Mari kita bangun kembali Kekaisaran Ottoman. Ancaman utama, ancaman langsung adalah untuk Yunani dan Siprus dengan legislasi Tanah Air Biru yang bertujuan menghapus setengah wilayah Laut Yunani. Dan untuk memblokir mereka di laut. Lalu ada Menteri Dalam Negeri Erdogan yang mengatakan, impian saya adalah menjadi gubernur Yerusalem. Jadi mereka ingin Yerusalem sekali lagi menjadi sebuah provinsi di Kekaisaran Ottoman yang baru. Dan semua orang mengatakan hal yang sama. Mengatakan apa yang kami lakukan di Libya, apa yang kami lakukan di Somalia, dan apa yang kami lakukan di Suriah akan kami lakukan di Palestina. Kami menyebutnya Israel. Ya. Tapi itu adalah bahasa Erdogan, jadi itu satu hal. Dan hal kedua adalah visi Islamis. Visi khilafah. Itu adalah Kekaisaran Ottoman yang bersifat religius. Dan pemain utamanya sekarang adalah Ahmad Asyara. Ahmad Asyara Jolani, teroris yang mengenakan setelan jas, dikirim ke Suriah oleh Abu Bakar al-Baghdadi sendiri, kepala ISIS yang telah dieliminasi oleh Amerika Serikat. Jadi, sekarang kita mengatakan bahwa Ahmad al-Syara hanya karena dia mengenakan setelan jas telah mengubah filosofinya, mengubah pandangannya. Bukankah kita sudah melihat apa yang terjadi pada orang-orang Alawi? Bukankah kita sudah melihat pembantaian terhadap orang-orang Drus? Bukankah kita sudah melihat pembantaian terhadap orang-orang Kurdi? Bisakah kita mempercayai pemimpin Al-Qaeda ISIS untuk memimpin negara Suriah dan menjadi mitra? Tidak, kita tidak bisa. Tidak, kita tidak bisa. Dan saya pikir Turki di bawah Erdogan dan Suriah di bawah Bashar al-Assad sekarang jauh lebih mengkhawatirkan daripada Iran. Era kekaisaran Syiah Iran, Assad, Suriah, dan Hizbullah sudah berakhir. Sudah berakhir. Poros baru adalah poros Ikhwanul Muslimin dari Turki di bawah Erdogan, Suriah, dan Qatar. Dan lebih baik untuk segera sadar dan membuka mata Anda sekarang sebelum terlambat. Oke, terima kasih. Secara singkat saja, waktu kita sudah hampir habis, tapi kamu tahu, kita memang tidak selalu mengikuti aturan. Pemilu akan segera digelar. Dulu kamu adalah anggota Partai Yamina milik Bennett, sekarang kamu pindah ke Likud. Kamu mungkin sudah mendengar apa yang dikatakan Bennett kepada kami di JNS pagi ini. Bagaimana pendirianmu terkait pemilu yang akan datang? Kapanpun itu akan diadakan? Pertama-tama, menurut saya kita memiliki tantangan besar sejak 7 Oktober. Dan di bawah kepemimpinan Netanyahu, Perdana Menteri kita berhasil sepenuhnya mengubah keadaan untuk menghancurkan lingkaran yang mencekik kita di Gaza, di Lebanon, di Iran. Dengan pencapaian besar. Ada juga perkembangan besar di Yudea dan Samaria dengan ratusan desa baru. Bagi kalian yang mungkin pernah mendengar tentang program Alon untuk Lembah Yordan dan semua ruang terbuka di pegunungan, sekarang ini adalah kenyataan yang sama sekali berbeda di Yudea dan Samaria. Visi untuk mengambil Lembah Yordan, mengambil wilayah laut, mengambil semua tempat ini dan menciptakan serta membentuk negara Palestina. Kami menghancurkan visi ini dan kami membangun serta memperkuat komunitas Yahudi di seluruh Yudea dan Samaria. Terima kasih. Sekarang, satu hal yang perlu kita ingat. Bennett adalah pelayan dalam politik Israel. Cleo, Kami pernah berdiri di acara-acara dengan kerumunan seperti ini dan bahkan lebih besar. dan dia terus mengatakan, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, saya tidak akan pernah membiarkan Lapid menjadi Perdana Menteri. Dia mengatakannya 1000 kali, saya mendengarnya 1000 kali. Dia berkata, saya tidak akan pernah membiarkan pemerintahan sayap kiri dibentuk. Saya tidak akan pernah menuntut menjadi Perdana Menteri dengan kurang dari 10 mandat. Dia mengingkari semua janjinya kepada para pemilih sehari setelahnya, hanya karena satu alasan. Hanya karena satu alasan. Agar dia bisa dipanggil Perdana Menteri. Seperti anak kecil yang kehilangan mainannya.
Itulah Bennett, seorang politisi kekanak-kanakan tanpa kepemimpinan, tanpa ideologi. Dan waspadalah. Semoga jangan sampai badut ini menjadi Perdana Menteri. Oke, saya tidak mau menggunakan kata S miliknya sendiri. Ya, tapi mari kita gunakan kata C, oke? Jadi kalau badut ini itu tidak akan terjadi, oke? Saya tidak yakin itu akan melewati ambang batas. Tapi misalkan itu sudah melewati. Jika mereka yang berkuasa, dia atau Eisenkot, tidak akan ada garis kuning di Lebanon. Dan tidak akan ada garis kuning di Gaza. Tidak akan ada lagi lahan pertanian di Yudea dan Samaria. Akan ada negara Palestina. Dan semua yang telah dicapai di pemerintahan ini dengan segala kesulitan dan tantangan akan hilang, akan hancur, akan hancur. Dan karena itu, kita harus memastikan pemerintahan sayap kanan yang akan terus membangun Yudea dan Samaria, yang akan tetap kuat di perbatasan melawan Hamas, melawan Hizbullah. Dan kalian tahu, orang-orang berkata, kita tidak berhasil di Lebanon, kita tidak berhasil di Gaza. Benarkah? 60% wilayah Gaza berada di bawah kendali IDF. Hamas sekarang menjadi pasukan polisi. Pasukan polisi. Hizbullah adalah tentara teror terbesar dan paling mampu di dunia. Itu telah kembali menjadi organisasi gerilya. Saya tidak meremehkan organisasi gerilya. Mereka masih bisa membahayakan. Mereka masih memiliki senjata. Mereka masih bisa mengancam kita. Tapi mereka telah kehilangan seluruh pimpinan mereka. Fuad Syukur, Nasrallah, para pemimpin dari apa yang disebut pasukan itu. Mereka kehilangan ribuan teroris mereka. Ribuan dari mereka. Mereka telah kehilangan seluruh deretan desa di perbatasan. Desa-desa yang telah menjadi benteng teror, di mana di setiap rumah kedua terdapat amunisi dan rudal. Sekarang kita memiliki zona penyangga yang bersih. Dan kita harus menjaganya dengan sangat kuat. Tanpa UNIFIL atau pasukan asing lainnya yang tidak pernah bisa dipercaya. Kami hanya percaya pada diri kami sendiri. Dan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Amichai Shikli. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bobby.